Tapi bukan Reza Artamevia. Mas, mukanya jelek banget mas. Learning is never ending. Belajar tuh nggak pernah terputus-putus. Konotasinya kamar 4x4. Ya sebenarnya nggak belajar. Saya juga masih belajar. Ya kita ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing. Mas Tura, Pak Lusle. Kali ini dengan siapakah saya? Bisa kira-kira Mas memberikan gambaran atau yang biasanya dikeluarkan suara emasnya ketika di salah satu media penyiaran? Kalau gambaran mestinya kita pakai kertas, pakai pensil. Iya. Kalau suara emas pasti, soalnya saya laki-laki. Kalau perempuan suara mbak. Iya. Ya, nama apa nih? Mungkin gimana openingnya dulu ketika di salah satu siaran, sampel ya maksudnya ya. mengembalikan ingatan masyarakat Ampah khususnya di Ampah ya. Saya kira siapa tahu nanti tingkat nasional. Enggak kan, soalnya kan dulu kan sebelum di Ampah kan emang kita di Semarang, Ungaran, terus Kendal ya. Terus kemudian setelah pindah ke Kalteng ini kan kebetulan diajak temen mendirikan radio di Ampah kan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari aja. Soalnya kalau pas nanti ada yang nonton malam saya bilang selamat siang nggak enak kan. Gini hari aja. Gini hari. Assalamualaikum, selamat gini hari. Saya Reza, kali ini nemenin Anda di acara Morning Show. Dari jam 9 sampai jam 11 kita akan sama-sama selama 2 jam untuk menikmati lagu-lagu yang lagi hits saat ini maupun lagu yang udah lewat masanya. Ya, mungkin dari opening itu tadi mengingatkan kembali warga Ampah khususnya, bahkan di Bartim ya, atau bahkan mungkin ada yang luar Bartim dengerin. Ya, biasanya sih dulu ada ya dari Tanjung, dari Barsel. Kalau pas lagi siaran rock tuh ada. Ya. Mas Reza atau Mas Iwan Prasetya. Ya. Kalau di Facebook atau di Iwan Pras aja. Iwan Pras. Okay. Kalau Mas Reza itu, nama Reza itu sebenarnya nama yang diberikan ketika saya jadi penyiar di radio Rasika FM Ungaran. Jadi dulu ada yang memilihkan nama itu setelah katanya, taruh saya cari nama kamu. Prosesnya 1 bulan tuh baru ketemu nama Reza. Ya, entah kenapa. Tapi bukan Reza Artamevia. Ya, jadi populernya tahun 2000-an ya dulu. Di daerah Bartim khususnya Ampah. Kalau saya ketop udah lama Pak. Maksudnya ini. Ya kalau di Ampah ya tahun 2000 antara 2008 2013. Apa nama radionya itu? Yang di sini. Yang di sini dulu sempat sebenarnya kalau proses secara historis saya nggak bisa melupakan. Dulu ada temen punya radio, saya kunjung, kok radionya gini banget gitu. Terus saya support kan. Kemudian setelah itu ada temen yang mungkin lebih punya capital yang lebih gede, dia bikin radio GDS FM, Mas Ahyar tuh yang punya Ponsel tuh. Jadi kayaknya orangnya agak serius gitu, serius dalam komitmennya maupun serius dalam pendanaannya. Ya akhirnya kita bantu. Sampai saya sarankan dulu kalau radionya mau legal mestinya terdaftar dong di pemerintahan juga kan, di Dinas Kominfo juga. Kemudian kita mesti ikut induk organisasi. Kalau zaman dulu kan organisasi radio itu PRSSNI, Persatuan Radio Swasta Siaran Niaga Indonesia ya. Setelah reformasi nggak cuma PRSSNI kan. Kemudian kita komunikasikan ke Palangkaraya sana dulu, kita gabung di waktu itu ada semacam organisasi yang dibuat. Nah kita berduduk di situ. Saya agak lupa nama organisasinya. Tapi itu kumpulan dari beberapa radio, bahkan juga tidak hanya radio, ada TV kabel juga bernaung di situ gitu loh. Jadi semuanya di bawah kita berafiliasi di bawah KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk Kalimantan Tengah. Ya, gitu. Kita bawa ke sana jadi supaya eksistensi kita itu nggak digugat kemudian hari kan. Bahkan untuk legalitas formal perusahaannya saya sarankan untuk membentuk ke
PT atau perusahaan terbatas kan, artinya dinotariskan, ada izin-izinnya dari daerah, sehingga kita membayar pajak untuk daerah kan. Nah itu, tapi sayang kemudian radionya berhenti. Ayo, itu nanya dong. Ya kalau saya yang baik tadi sampai ada kepala jeda. saya jadi pusing mas. Seorang penanya yang baik nggak boleh ada jeda. Meskipun mungkin kosong, ya, mas mukanya jelek banget mas, nggak apa-apa. Makanya itu tadi saya terlalu menghayati. Paling habis itu saya gambar. Ya ini kok berhenti radionya, apakah kalah saingan dengan TV mungkin, atau bahkan sekarang ini yang lagi booming YouTube? Pertanyaan yang menarik sebenarnya. Karena ada beberapa aspek yang mesti kita kaji kenapa radionya berhenti, dan juga bukan hanya radio GDS FM saja. Untuk tingkat daerah ya. Daerah sini khususnya. Masih ada satu teman di Tamiang masih jalan radionya, cuman artinya buat saya ya karena dia punya formulasi yang lain ya. Dia masih jalan, masih konsisten, dan itu kita acung jempol juga. Cuman ketika radio GDS FM ini karena waktu itu saya jadi station manajernya, saya merancang formulasi acaranya, bagaimana format kepenyiarannya, bagaimana format lagu-lagunya, bagaimana segmentasi acaranya juga kan. Kita jujur aja kekurangan SDM. Kekurangan SDM dalam arti kadang-kadang ada orang yang punya bakat bagus tapi integritasnya kurang. Artinya disuruh jadwal ini misalnya jam siaran jam 8 nih, dia molor sampai jam 10. Kalau dalam tatanan manajemen yang profesional itu nggak bisa. Maaf ya, bukan bermaksud membandingkan, tapi ini sebagai studi. Kalau di Jawa radio benar-benar sebuah perusahaan terbatas. Artinya perusahaan PT sebagai perusahaan, sebagai korporasi, dia punya hak dan kewajiban. Kewajibannya ya punya datang tepat waktu, siaran harus pakai format, mungkin pakai list, supaya lagu sama apa yang dibicarain nggak melenceng gitu kan. Dari waktu berapa detik dia ngomong sampai batasnya berapa detik lagi, ada listnya kan, terpola gitu loh. Nah kemudian hak-haknya ya dapat gaji, dapat tunjangan kesehatan kayak radio kami ya dulu ya, sakit ya ditanggung perusahaan. Jadi kita tinggal siaran aja, tinggal nyiapin materi aja, kerja mungkin dari jam, kalau di radio kami itu sebetulnya ya dari kayak orang kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu kan. Lebih dari itu overtime. Kalau misalnya katakanlah nih siaran 1 jam misalnya, contoh nih misalnya 500 rupiah gitu kan. Kalau di atas overtime berarti 700 rupiah. Gitu. Nah kemudian untuk hari raya yang mendapat tunjangan RTR juga gitu kan. Ya cuman itu nggak bisa kita terapin di sini karena kondisinya beda kan. Demografisnya beda, skalanya juga beda, otomatis ya kita lebih luas lah menyesuaikan situasi kondisi di sini. Oh berarti kalau disimpulkan bisa dikatakan. Buka aja ya. Kayaknya nggak enak nih ngomong gini. Nggak kelihatan kegantengannya. Ya kegantengan dan keompongannya. Berarti bisa sekarang rontok deh. Berarti bisa dikatakan ini ya sistem manajemennya ya kurang atau gimana sih? Harusnya. Idealnya begini. Kalau kita mau bikin sebuah radio, tujuannya apa dulu? Radio komunitas atau radio komersial? Kalau radio komunitas, maka yang dipersyaratkan oleh undang-undang kepenyiaran itu hanya izin pemberitahuannya. Kalau nggak salah, mohon maaf nih, kalau dia terdaftar di Kominfo sebagai LPP, lembaga penyiaran publik aja, atau lembaga penyiaran komunitas misalnya kan, dia tidak boleh cari iklan. Iklan boleh ada, tapi mungkin terselubung. Artinya iklan komersial seperti produk, maaf ya saya sebut ya, produk jamu, kemudian produk elektronik, mungkin kan nggak boleh keterangan. Nah kalau apa namanya, tapi kalau sifatnya iklan yang berupa iklan dagangan masyarakat, misalnya ajakan dari KPU nih untuk mencoblos secara damai, itu boleh, gitu kan. Tapi kalau radio komersil, kita bikin radio komersil, boleh iklan jamu, iklan kosmetik, ya kan, iklan pijat, jasa lulur, boleh-boleh aja, gitu. Cuman ya itu dia harus ini memenuhi beberapa persyaratan, gitu kan.
syarat perizinan, akan kewajiban juga itu. Saya kira sama dengan perusahaan lain seperti perusahaan kayu atau perusahaan produksi apa gitu kan. Yang beda kan cuma apa yang kita produknya kita apa? Produknya kita kan siaran jasa nih, jasa penyiaran publik kan gitu. Saya kira itu. Ya, jadi saya juga termasuk salah satu warga Ampah yang saya kira warga Nigeria. waktu itu ya. Kalau nggak salah saya lagi ingusan dengan suara Mas tuh saya nggak bisa bayangkan mukanya seperti apa. Dan ingusan karena apa, dipilek atau kan? Ya masih bayi. Ya jadi mungkin lewat video ini mudah-mudahan nanti akhirnya yang misteri beberapa tahun disclaimer dulu, jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Don't try this at home. Jangan di rumah tapi di warung. Ya, jadi saya termasuk salah satu dari warga Ampah, Barito Timur, yang pada saat itu nggak kenal, bisa membayangkan seperti apa sih wajahnya sih seorang penyiar ini, karena suaranya bagus, gitu ya? Artikulasinya jelas. Pokoknya di bayang-bayang itu, orangnya ini keren, ganteng, tinggi, putih. Nah, sekarang mungkin terbayarkan lewat video ini, warga Ampah udah tahu jelas inilah wajah aslinya. Tapi mungkin beda dengan beberapa tahun yang lalu ya, masih muda. Sekarang masih muda juga, cuma beranjak tua. Ya kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa? Ya saya masih di jurnalis. Masih jurnalis. Dan saya juga tetap broadcasting juga, tapi sekarang medianya lewat podcast di YouTube ya. Makanya Iwan Prasli. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Skriket. Ya, ada channelnya juga nanti. Ada channelnya juga. Ya kalau dibandingkan dengan saya, mungkin cara berbicaranya lebih, ya maklumlah senior, kalah kita. Ya enggak juga sih, sebenarnya kita semuanya lewat proses belajar ya. Iya. Ya jadi benar pepatah dalam bahasa Inggris, learning is never ending. Belajar tuh nggak pernah terputus-putus. Saya juga masih tetap belajar sama sampean, belajar sama orang-orang. Kita jangan pernah menutup diri gitu kan. Sekali kita merasa diri kita udah pintar, berarti mentok kita. Iya. Ya kan, nggak berkembang lagi, harus dikembangkan. Terus tadi menarik kata Mas Ariel tadi. Tunggu, Ariel jangan. Oh gitu ya. Nanti karena malah menciptakan histeria ya. Penyiar artikulasinya jelas. Iya memang. Karena sebenarnya untuk jadi penyiar radio tidak asal ngomong. Iya. Ya dia harus ada aturannya, ada isi juga aturannya. Jadi saya pun dulu ketika magang di radio Rasika FM dulu, Ungaran dulu, tidak boleh langsung siaran. Saya belajar dulu gimana orang teman-teman mengoperasikan alat. Alat ini namanya apa, cara mengganti ini segala macam apa. Dulu sistemnya sistem kayak DJ ya. Iya. Mengganti ini mixer, audio ya, mainkan mixer, kemudian format lagu, mencarinya di mana, di library kan. Kemudian jabatan-jabatan di situ apa, cara orang siaran gimana, semua ada polanya. Dan dulu kita berpatokan pada sebuah buku besar dari pedoman untuk radio-radio besar saat itu, termasuk radio-radio di Jakarta. Itu ada bukunya How to be a Good Announcer. Ada juga kalau untuk program directornya How to be a Good Programmer atau Program Director gitu. Itu acuannya tuh. Jadi sama. Kalau zaman dulu di RRI mungkin baku ya, siaran itu. Kalau suara di swasta dia harus mencari kreativitas kan, tapi tetap ada patronnya, sebagai hukumnya artinya, ya kode etik itu tetap berlaku, tapi kaidah estetikanya, ya siaran nggak boleh lama dari 4 menit, karena apa? Secara psikologis orang dengar kita ngomong ya tanpa ada bentuk visual, lebih dari 2 menit itu capek loh bro, ya kan? Lebih bagus padat, kalau bisa jangan sampai 2 menit, habis itu hantam lagu, ada. Habis lagu iklan boleh, tapi habis iklan jangan langsung ngomong, itu mestinya ada jingle-nya dulu gitu. Itu ada aturan-aturannya gitu kan. Cara ngomong ya dilatih kita. Bagaimana mengolah vokal dengan baik ketika kita duduk, ketika kita berdiri, rongga pernapasan kan beda nih. Iya. Ya kan? Ada namanya teknik diafragma gitu. Nah, artikulasi juga A I U E O itu harus jelas gitu. Ya itu termasuk saya yang agak belibet sedikit, apalagi depan kamera. Apa itu? Suasana groginya kerasa. Proses tuh. Ya mudah-mudahan nanti lancar juga seperti Mas. Nah selain nge-YouTube tadi, jangan lupa tadi ya. Iwan Prasli.
Rasli. Nanti saya taruh linknya di deskripsi, kalian cek. Thank you bro, thank you bro. Ya nggak apa-apa. Nanti siapa tahu ada yang mau jadi bercita-cita jadi pengen broadcaster ya? Ya kalau sekarang sih broadcastnya lewat podcast ya. Gak ada yang sekarang kayaknya jarang orang mau dengerin radio. Iya. Ya. Nah itu tadi pertanyaan saya. Berarti bukan masalah ini ya, kalah saingan bukan ya sebenarnya? Bukan. Sebenarnya kalau kita kalau diadu soal program, tampaknya untuk wilayah Ampar dan sekitarnya kita kayaknya the best. Karena berdasarkan beberapa pengalaman yang pernah kita bawa di kota besar kan gitu kan. Apalagi kalau waktu kecil saya kan sering nih ke Jakarta, sering main ke Radio Prambors, sering ke radio ini radio gede kan saat itu kan. Di MC segala macam kan. Dengerin Ardan Bandung segala macam. Artinya kita nggak jauh-jauh amat, nggak norak-norak amat lah dibanding radio itu. Tapi sayangnya saya kemudian sibuk, apalagi waktu itu kan direkrut KPU jadi petugas PPK kecamatan juga. Kemudian saya punya kesibukan lain-lain juga. Jadi akhirnya tidak terlalu intens. Saya bilang ya tolong cari orang lain kalau bisa membantu saya. Tapi ternyata memang kayaknya agak sulit ya menemukan orang-orang yang artinya bukan pintar ya. Kalau pintar banyak, maksudnya yang punya waktu, punya integritas, punya loyalitas, punya dedikasi di dunia broadcasting kayaknya agak susah ya. Apalagi ini ya ciri khas suara Mas itu udah melekat dengan radio itu. Kayaknya para penggemar juga agak sulit move on kayaknya kalau udah ganti. Ya itu sih terlalu berlebih ya. Tetapi biasanya begini, setiap radio dia akan punya satu orang maskot biasanya. Ya maskotnya itu. Ya biasanya akan seperti itu. Misalnya dulu itu kita kenal kalau Radio Prambors ada suara cewek lincah, itu pasti Becky Temewu. Ya. Maksudnya gini, kita dengar suara udah tahu nih radio mana nih. Ya, tanpa melihat. Ya iyalah kan audio bukan visual. Ya tanpa melihat pasti. Ya, nah sekarang dengan adanya audio visual ini kayaknya kita memang agak terlibat. Saya nggak tahu kalau di kota-kota kayak Banjarmasin, Samarinda, Jakarta, Solo, Jogja, radio masih aja eksis. Cuma mereka kan punya kiat-kiat untuk survive ya. Kita kayaknya kalau di sini udah nggak mampu nih. Sekarang gempuran media digital ini begitu luar biasa loh, hebat. Orang udah nggak mau lagi meluangkan waktunya dengerin ini berimajinasi. Karena di YouTube aja kita udah nggak usah berimajinasi, sudah lihat kan. Lebih baik berfantasi apa berimajinasi Mas? Fantasi dengan imajinasi kayaknya agak beda ya. Iya beda. Tapi konotasinya negatif ya. Iya, nanti konotasinya kamar 4x4. Keramas. Iya. Gini, radio itu Bung, itu asiknya apa? Dia menciptakan apa yang namanya theater of mind. Nah itu yang poin plusnya itu. Iya kan? Kita dengar radio, dengar suara, misalnya kan dengar suara saya nih. Biasa orangnya diperhatiin bayangin gini. Katanya orangnya beda kan gitu kan. Terus mendengarkan suara radio, sandiwara radio misalnya. Iya sandiwara. Ada suara kuda. Kita bayangin nih. Wah ini main kan? Theater of mind. Ini pasti lagi nunggangin kuda kan? Bioskop dalam pikiran kita. Itu istimewanya itu ketika sudah di YouTube sudah selesai aja, nggak ada tantangan apa greget nih. Udah nonton film aja di situ, ya kan? Itu bedanya. Berarti selain sibuk nge YouTube juga sibuk apa lagi nih? Ya pekerjaan saya untuk memberi nafkah anak istri ya lewat usaha saya kan di broadcast. Terus ya sekarang ada usaha kecil lah, kita peternak ini menyiapkan masa pensiun nanti kan. Nah ada tenang gitu, ikan kita ikan biara ikan, biara ayam, ya secara ekonomis juga kita perhitungkan nanti bisa lumayan kan, dan mencari ketenangan juga. Tapi saya nggak biara ikan piranha. Ya berarti nanti kalau ada yang mau beli ikan bisa juga beli. Boleh, tapi saat ini belum karena masih kita pinjam bibit-bibitnya. Ya jadi untuk radio saat ini apakah cocok untuk media pembelajaran, salah satunya media pembelajaran daring karena saat ini kan tahu sendirilah ya dengan media-media lainnya. Kalau menurut saya sebenarnya masih aja sih, masih. Kenapa? Ya itu tadi sebenarnya semua media itu punya nilai plus minusnya. Misalnya ya jaringan paket kita di daerah kita kan nggak terlalu bagus nih nyawanya, terlalu bagus. Kita masih bisa pakai radio misalnya.
Tapi dengan catatan diatur kan mekanismenya kan, misalnya hari itu ya khusus pembelajaran ini misalnya gitu kan. Nah itu teknis tuh. Tapi bagi saya kayaknya masih. Dan ada beberapa desa-desa kita banyak, malah bukan sedikit, banyak yang memang nggak ada jaringan internet. Tapi kalau pakai radio mungkin bisa. Kalau sifat radio FM kan gini, Anda siaran di Tambayang Layang nih misalnya. Saya di daerah misalnya kayak Bahalang masih bisa nangkap. Itu FM tuh masih bisa, meskipun dia nggak kayak AM menyapu gini ya. FM masih bisa nangkap dari atas, dari bawah ke atas masih bisa nangkap. Tapi kalau untuk yang belakang bukit nih nggak bisa lagi. Kalau AM kan bisa sapu terus gitu. Iya. AM itu. Berarti radio ini entah itu untuk pembelajaran daring, sama untuk kebutuhan masyarakat sebenarnya khususnya daerah kita masih perlu kayaknya ya. Masih perlu dong. Sebenarnya saya maaf nih, kayaknya perlu ngasih sedikit masukan untuk pemerintah daerah, baik di Barito Timur ataupun dimanapun gitu ya. Harusnya ada radio pemerintah daerah. Kalau dulu namanya RSPD, terus tahun 2000-an ke atas nih diganti RKPD namanya. Barito Selatan, Kabupaten Induk kita nih udah ada. Nah, tinggal dipertajam nih, misalnya mungkin dalam kondisi seperti ini materi edukasi ini kayaknya harus dibanyakin dikit kan untuk masyarakat. Nah, sebenarnya kita bisa misalnya di Barito Timur ini ada RKPD, dia akan membantu proses edukasi formal itu melalui jam-jam di siarannya kan gitu kan, supaya bisa diakses oleh masyarakat yang ada dimanapun. Kadangkala kita berada di kebun nih nyadap segala macam, kan ada kan beberapa anak-anak yang memang membantu orang tuanya nyadap di kebun kan. Pada saat dia mengakses pelajaran mungkin karena tidak bisa ada sinyal, ya dengan radio itulah, radio portable katakanlah, radio kecil kan, tapi bisa nggak mengakses kan. Jadi ada alternatif, apakah lewat internet di ponsel ataukah lewat radio. Iya. Jadi jangan cuma satu opsi aja itu. Berarti kemungkinan radio bisa jadi solusi ya daerah Bartim khususnya untuk pembelajaran. Ini kan sementara anak-anak mengeluh kendala jaringan internet. Ini maaf ya kita sangkut-sangkutkan dengan sekolah. Mungkin nanti ada bisa solusi dari hasil podcast ini mungkin ya. Solusinya kita kembalikan ke viewers. Kita kan istilahnya kita cuma mendiskusikan, ya kan? Kita memberikan masukan. Artinya ada beberapa opsi yang mungkin nanti bisa dipakai selain hanya yang tersedia saat ini, saat ini kan gitu. Itu mata aku aja kayak melihat kayak berembun lensanya. Tahu? Iya. Tahu, coba Bang lihat. Oleh efek kepanasan. Kepanasan bisa juga. Kendala Sony itu ya open heat. Cepat panas. Oke, jadi tadi mohon maaf kameranya mati, ada badai tadi. Badai itu main keyboardnya Chris Patih itu. Ya, jadi paling tidak kita menangkap surah hari ini, intinya radio masih make sense atau masih cocok lah untuk sebagai media untuk di era digital sekarang ya. Dan apalagi ini pandemi, banyak orang yang rebahan di rumah, atau rebahan di kebun, ya. Karena jaringan gak ada, mending radio. Tapi sayangnya di Bartim tempat kita masih cuma satu ya, atau untuk radio swastanya cuma satu aja, dan kayaknya perlu kompetitor juga. Kenapa? Paling tidak dengan adanya kompetitor lain, untuk radio yang bersangkutan bisa memacu diri untuk kualitasnya lebih meningkat lagi. Terus kompetitornya juga harus menciptakan sebuah tantangan yang lain juga, membuat sebuah penawaran yang berbeda juga, penyajian yang berbeda juga. Lebih menarik ya. Dan ini sudah malam juga ya nih. Tadi jeda kebetulan kameranya panas waktu maghrib juga, dan sekarang kita tutup. Boleh sebenarnya kalau diteruskan ini bisa sampai besok nih ya. Mungkin 1 minggu lagi ya, sampai nggak mandi, sampai ganti baju. Nah, ini bagi kalian yang tertarik mau belajar, bisa nggak kira-kira sama Mas Kira? Ya sebenarnya nggak belajar, saya juga masih belajar. Ya kita ngobrol-ngobrol lah, sharing-sharing, berbagi ilmu sama-sama. Saya juga tetap generasi muda yang sekarang kan banyak yang lebih ini juga ya, lebih cerdas, lebih kritis. Saya juga belajar kok dengan mereka. Ada nggak kira-kira ya disampaikan untuk
siswa kami. Karena ini audiensnya banyak Gitu ya. peserta didik, iya. Intinya gini, belajar sebenarnya tidak harus lewat bangku formal. Belajar tidak harus lewat sektor informal, sektor formal aja. Lewat sektor informal pun kita bisa belajar. Kalau Anda malas membaca koran, menonton TV, setidaknya dengan adanya internet yang ada di dalam genggaman, dunia dalam genggaman Anda, bisa mengakses apa saja tentang pengetahuan. Di YouTube juga banyak sebenarnya kan, banyak pengetahuan yang bisa kita akses, kita dapatnya dari situ. Jadi manfaatkanlah. Saya tahu aja kalau anak-anak muda termasuk ya saya ketika sekarang kadang-kadang yang pengen nakal-nakal juga. Cuman jadi karena persentasenya dikit aja, kita banyakin pengetahuan. Sekarang ya ampun, sekarang begitu luasnya dunia itu cuma sebentar aja. Kita dulu pengen informasi sesuatu mungkin harus ke perpustakaan dulu kan, ke library dulu, baca koran dulu, nyari referensi ini itu. Sekarang praktis saja, tinggal tunjuk, cepet banget. Kenapa hal itu nggak dimanfaatkan sebagai hal yang positif gitu? Saya kira nanti akan lebih bagus lah kalau kita memang artinya tujuan, semuanya kan tergantung pada nawaitunya ya. Tujuan kita apa sih? Niatnya. Itu niatnya. Kalau memang tujuannya untuk hal yang bagus, outputnya pun akan bagus. Saya kira itu aja. Itu aja. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jaga jarak kayak kita nih. Jaga jarak. Tutup aja ya. Tutup aja dah. Males sudah. Lapar saya. Lapar. Mas Surah, palus le. Out. Iya. Udah.